Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Putri Larasati dari Prodi Pendidikan Geografi Kelas Internasional, jurusan Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang profesionalisme guru. Adapun yang akan dibahas ialah pengertian dari guru itu sendiri, pengertian dari profesionalisme, aspek-aspek kompetensi guru profesional, mutu guru, beberapa prinsip mengajar agar guru dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, dan peranan guru dalam pembelajaran tatap muka. Baik, langsung saja. Menurut Undang-Undang Tahun 2007 Nomor 15, orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Sedangkan menurut KBBI, orang yang disebut guru ialah orang yang pekerjaannya atau profesinya mengajar. Menurut Jean D. Grams and C. Maurice McClure, teachers are those persons who consciously direct the experience and behavior of an individual so that education takes place. Yang artinya, guru adalah orang yang dengan hati-hati mengarahkan pengalaman dan perilaku individu sehingga pendidikan dapat mengambil tempatnya. Guru sebagai contoh suri teladan. Seorang guru sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang dapat ditunjukkan oleh peserta didiknya. Untuk itu, apabila seseorang ingin menjadi guru yang profesional, maka sudah seharusnya ia dapat selalu meningkatkan wawasan pengetahuan akademis dan praktis melalui jalur pendidikan berjenjang ataupun upgrading dan atau pelatihan yang bersifat in-service training dengan rekan-rekan sejawatnya. Perubahan dalam cara mengajar guru dapat dilatihkan melalui peningkatan kemampuan mengajar sehingga kebiasaan lama yang kurang efektif dapat segera terdeteksi dan perlahan-lahan dihilangkan. Istilah profesionalisme berasal dari kata profession. Dalam Kamus Inggris Indonesia, profession artinya pekerjaan. Arifin dalam buku Kapita Selecta Pendidikan mengemukakan bahwa profession mengandung arti yang sama dengan kata occupation, yang berarti pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Profesi merupakan suatu jabatan, sedangkan profesional merupakan kemampuan atau keahlian dalam memegang suatu jabatan tertentu. Profesionalisme merupakan jiwa dari suatu profesi dan profesional. Dengan demikian, profesionalisme guru yaitu seorang guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang studi serta telah berpengalaman dalam mengajar, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal serta memiliki kompetensi sesuai dengan kriteria guru profesional, dan profesinya itu telah menjadi sumber mata pencahariannya. Aspek-aspek kompetensi guru profesional. Yang pertama, ada kompetensi pedagogik. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir A dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir B dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga ada kompetensi profesional. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir C dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas
dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Dan yang terakhir, ada kompetensi sosial. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir D dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Mutu guru dapat diketahui dari 3 kriteria, yaitu yang pertama, ada kriteria presage atau tanda-tanda kemampuan profesi keguruan. Contohnya, pengalaman mengajar dan penguasaan pengetahuan keguruan. Yang kedua, ada kriteria proses atau kemampuan guru dalam mengelola dan melaksanakan proses belajar mengajar, seperti kemampuan guru dalam merumuskan rancangan proses pembelajaran dan kemampuan guru dalam mengelola kelas. Yang ketiga, ada kriteria produk atau hasil belajar yang dicapai murid-murid yang terdiri dari hasil-hasil belajar murid dari bidang studi yang diajarkan oleh guru tersebut. Beberapa prinsip mengajar agar guru dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang bervariasi. Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan. Guru harus dapat membuat aturan atau sequence dalam pemberian pembelajaran dan penyesuaiannya dengan usia dan tahapan tugas peserta didik. Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah diketahui oleh peserta didik agar peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diterimanya. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip repetisi dalam proses pembelajaran, diharapkan guru dapat menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang hingga tahapan peserta didik menjadi jelas. Guru wajib memikirkan dan memperhatikan korelasi atau hubungan antara mata pelajaran dan atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar para peserta didik dengan cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, mengamati atau meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapat. Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan sosial, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta secara individual agar dapat melayani siswa sesuai dengan perbedaannya tersebut. Peranan guru dalam pembelajaran tatap muka. Yang pertama, guru sebagai perancang pembelajaran atau designer of instruction. Yang kedua, guru sebagai pengelola pembelajaran atau manager of instruction. Yang ketiga, guru sebagai pengarah pembelajaran. Yang keempat, guru sebagai evaluator atau evaluator of student learning. Yang kelima, guru sebagai konselor. Dan yang terakhir, guru sebagai pelaksana kurikulum. Mungkin itu saja sedikit dari saya mengenai profesionalisme guru. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'd give anything if that little red-haired girl had sent me a Valentine.